Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ridho Rahman Karlis dan teman saya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami untuk mata kuliah aplikasi berbasis web, yaitu dengan tema manajemen komunitas buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Firgaris Diandri. Oke, pertama itu latar belakang ya. Latar belakang ini itu sistem manajemen buku dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengolahan informasi buku di era digital saat ini. Dengan meningkatnya jumlah buku yang terbitkan, penting bagi pengguna, baik individu maupun komunitas, untuk memiliki alat yang efisien dalam mengelola koleksi mereka. Jadi di sini hasil penangkap ini itu karena kami memiliki komunitas pembaca buku, dan di sini di komunitas ini sering hilang-hilangan buku, terus juga ada buku yang nggak balik setelah dipinjam. Terus ada tujuan sistemnya itu sama, itu membangun sistem buku yang efisien. Terus yang kedua adalah meningkatkan pengalaman pengguna, terus meningkatkan aksesibilitas data, dan terakhir mendukung pengembangan masa depan. Untuk masalahnya apa aja sih kan? Pertama itu apa saja langkah-langkah yang harus diambil oleh pengguna dalam proses registrasi dan pengelolaan buku dalam aplikasi. Terus yang kedua, bagaimana cara merancang sistem manajemen buku yang efektif untuk mengelola data buku, kategori, dan penulis. Terakhir, bagaimana struktur data dan relasi antar alat dalam sistem manajemen buku dapat dioptimalisasikan untuk mendukung fungsionalitas aplikasi. Definisi sistemnya itu terdapat beberapa fitur utama. Pertama itu pengelolaan buku. Pengelolaan buku di sini itu kita bisa melakukan search. Terus yang kedua ada kategori buku. Kategori buku itu ada beberapa kategori yang kami buat di sini. Di antaranya itu ada komik, novel, pelajaran, dan sebagainya. Terus ada manajemen penulis. Ini menulis berdasarkan penulis bukunya. Terus terakhir itu manajemen akun pengguna. Manajemen akun pengguna ini itu autentifikasi atau terdapat login di dalamnya. Terus kalau dia punya akun kita melakukan registrasi terlebih dahulu. Baiklah, sekarang saya akan lanjut ke demo aplikasinya, yakni aplikasi berbasis web Booknest 42 Manajemen. Langsung saja kita ke aplikasinya. Ini ada login register, dimana kalau kita belum punya akun kita bisa register terlebih dahulu. Ada nama, email, password, confirm password, lalu register. Namun kalau kita punya akun kita bisa login di sini. Di sini kita masukkan email dulu, email kita, masukkan password. Kita masuk aplikasinya, dan ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi Booknest 42 Manajemen ini. Sini ada tampilan total buku, ada kategori, ada pengguna. Lalu ada tabel yang menjelaskan ada buku yang terbaru ditambahkan. Ada tabel judul, author, kategori, harga, dan stok. Kita lanjut ke halaman buku, di mana di halaman ini kita bisa menambahkan buku, bisa melihat, bisa mengupdate, dan bisa menghapus buku. Misalnya kita contohkan untuk menambahkan buku di sini, misalnya buku Ilkom, autornya misalnya saya, kategorinya misalnya di sini ilmiah, description, buku ilmu komputer, price bisa kita bebas saja kalau di sini 100.000. Lalu stoknya misalnya ada 3, kita create, maka otomatis akan bertambah. Namun di paging yang sebelahnya, ya ini di sini. Di sini kami menggunakan pagination untuk berpindah tabel. Bila tabel sudah lebih dari 10 maka akan berpindah tabel lagi. Di sini ada show untuk tampilan detail dari buku tersebut. Di sini ada author, ada ilmiah, ada harga, ada stok, dan dibuatnya kapan.
Lalu di sini kita bisa edit juga data kita tadi. Sini ada buku ilkom, ini misalnya kita edit buku ilmiah jadi buku pelajaran, kita update. Nah, di sini dia berubah di kategori ini. Nah, selanjutnya kita ke halaman kategori. Nah, sebelum itu kita coba untuk hapus dulu ya. Untuk halaman buku ini kita coba hapus yang kita buat tadi. Sudah ada validasi dulu. Kalau jika kita hapus otomatis akan terhapus. Lalu kita lanjut ke kategori, di mana kategori ini ada relasinya ke halaman buku. Nah, ini jika buku kita ingin tambahkan, di sini ada select kategori. Kategori ini terhubung langsung ke halaman kategori atau tabel kategori yang ada di database. Di sini kita bisa nambah, bisa edit, dan juga bisa hapus di sini. Lalu selanjutnya ada halaman author. Di sini ada nama-nama author, ada biografi dan tanggal lahirnya. Di sini kita bisa menambahkan author, bisa mengedit author, lalu bisa mendelete author di sini. Nah, untuk setiap tabel kami menggunakan pagination, dan setiap untuk CRUD-nya kami menggunakan Ajax sebagai pengantar data atau isi dari tabel yang akan kita isi. Baiklah, kita lanjut ke kode program. Di sini saya akan menjelaskan dari controller, model, dan migrasinya. Yang pertama itu di controller ada out controller, di mana di sini kita bisa melihat kode-kode atau fungsi yang dimana yang berguna untuk login dan register. Di situ ada name, email, password, dan fungsi-fungsi seperti show register, fungsi register, lalu ada logout dan login. Lalu ada outer controller. Di sini untuk halaman controller dari author, dimana kita di sini bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Di sini ada show, create, edit, update, dan juga destroy atau hapus. Dan di sini juga untuk mengatur pagination-nya. Lalu ada book controller, dimana di sini untuk halaman buku kita bisa melihat kode atau fungsi-fungsi untuk CRUD di sini, dan menggunakan middleware juga sebagai authentication-nya. Lalu di sini ada pagination, ada hubungan dengan kategori, lalu ada store, create, show, edit atau update, dan juga destroy atau delete. Lanjut ke kategori. Di sini sama juga fungsinya, yaitu untuk halaman kategori. Di sini ada create, store, edit, update, destroy atau delete. Lalu lanjut ke home controller. Di sini untuk tampilan dashboardnya, di mana menampilkan ada penghitungan buku, penghitungan kategori, dan penghitungan user. Dan di sini ada recent book yang berarti buku terakhir ditambahkan. Lalu kita lanjut ke authenticate PHP atau yang ada di dalam folder middleware. Di sini yang berguna untuk session, di mana user harus login terlebih dahulu sebelum mengakses dashboard atau halaman lainnya. Lalu ada model di sini. Model di sini ada author, ada book, kategori, dan user. Di author di sini ada name, bio, dan birthdate. Lalu ada book, di sini ada title, author, description, price, stock, kategori ID, dan author ID. Di sini ada kategori PHP, di mana model ini berisi name dan description, dan terhubung juga dengan model book. Lalu di sini ada user, di mana untuk user login ada name, email, password. Dan juga model ini merupakan penghubung antara view dan juga database atau controllernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firka. Oke, selanjutnya itu pada bagian view ya. Pertama itu dapat autentikasi. Yang autentikasi ini itu terdapat login. Login ini itu untuk masuk belum tampilan dashboard. Kita belum menjawabkan, kita bisa langsung verifikasi. Nah, ini tampilan verifikasi ya. Bagaimana?
Terus juga ini ada foto sebelumnya, ini tampilan itu foto ya. Ini juga terdapat semuanya itu ada gambarnya sebagainya, terus ada juga ada bionya, terus ada kapan tahun lahir foto. Terus ini ada index ya, index ini untuk keseluruhan dari bentuk dari foto ini. Terus selanjutnya itu ada buku itu form ini untuk tampilan awal dari tampilan dari form itu ini terdapat macamnya. Terus juga dari itu ada punya komponen. Terus dari itu ada ini ada di sini. Terus juga ini itu untuk membuat model atau untuk memasukkan buku yang baru. Terus edit ini untuk untuk mengedit buku yang sudah ada, dan tampilan. Terus juga ada index ya, index ini untuk tampilan keseluruhan dari buku tersebut. Terus jauh ini untuk menampilkan apa saja deskripsi buku yang sudah saya tambahkan. Terus dari itu ada kategori. Nah, kategori ini ada juga ini ada jangkaan ini untuk memasukkan atau untuk membuat kategori baru dari buku. Terus ada edit itu untuk mengedit kategori yang sudah ada. Terus index ini untuk keseluruhan dari buku dari kategori ini, tampilan keseluruhan di kategori ini. Terus ada layout itu ada app ini untuk keseluruhan dari program ini, tampilan keseluruhan dari program itu untuk keseluruhan dari program ini. Terus ada home itu tampilan awal dari dari atau menu dashboard lah, itu setelah teknologi itu ada judul, foto, kategori, kepanjangan dan buku ini. Terus platform ini, terus bagian itu ada bagian platform ini itu tampilan awal kita lakukan aplikasikan setelah itu ke menu platform ini terdapat login authentication authentication. Terus ada root. Nah, root ini itu untuk pemanggilan beberapa file itu pertama itu ada welcome tadi tampilan awalnya, terus ada login, terus ada register, terus ada logout, terus juga ada home, kategori, author, dan itu saja. Nah, mungkin sekian dari presentasi proyek UAS kami. Mungkin jika ada salah kata atau ucapan atau tidak mengenakan hati, kami mohon maaf. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.